Angel harus bisa menunjukkan sikap yang lebih baik kepada mamanya, ya. Tetap jaga komunikasi walaupun jauh, tetap Angel harus memberikan perhatian kepada mamanya dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada rukun Islam, ya, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Angel berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan syariat Islam tersebut? Janji ya. Alhamdulillah. Nah, baik kalau gitu kita segerakan aja bersyahadat. Ini kan sudah disiapkan paketnya. Angel sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Pernah. Sudah tahu artinya? Kurang tahu. Kurang tahu. Artinya itu adalah aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, artinya itu. Karena sudah tahu, sudah meyakini dengan 2 kalimat tersebut. Ya. Sudah yakin. Sudah menerima dalam hati. Sudah mau ikhlas dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Sudah mau patuh dengan 2 kalimat tersebut. Sudah mau jujur dengan diri sendiri dengan 2 kalimat tersebut. Sudah ya. Dan saya berharap nanti insya Allah Angel akan cinta dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Ya, kalau cinta kita melakukan Islamnya pasti dengan ringan. Baik, sudah pernah mendengar rukun Islam? Belum. Rukun Islam itu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, kita beriman kepada kitab-kitabnya, kita beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesus. Ya, tahu. Ya. Oh, tahu. Beriman kepada hari akhir, ya, atau kiamat. Dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Ini adalah takdir. Ya. Angel terlahir sebagai orang suku Dayak. Dulu sebelum lahir, bisa milih nggak saya mau lahir jadi orang Dayak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah takdir yang mutlak. Ya. Lahir jadi suku apa sudah ditakdirkan, usianya, umurnya sudah ditakdirkan, rezekinya juga sudah ditakdirkan. Tapi ada takdir yang kita bisa usahakan. Ya. Mau pinter ya belajar, mau sukses ya bekerja keras gitulah ya. Tapi semuanya itu dengan izin Allah SWT. Oke, sudah paham ya rukun iman ya. Baik kalau gitu kita segerakan saja untuk bersyahadat. Angel tangan kanannya begini, tangan kanan. Nah ini menunjukkan simbol tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah SWT. Oh iya. Ya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah kamu sudah sah menjadi muslim. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Lega. Lega. Leganya kenapa? Ya karena saya ngerasa ada sesuatu gitu. Oh, ada sesuatu. Alhamdulillah ya. Mulai sekarang Angel sudah menjadi muslim dan sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Tetapi jangan khawatir, bukan berarti kalau hari ini bersyahadat besok sudah bisa melakukan semua yang disyariatkan dalam Islam. Angel tetap diberikan kesempatan untuk belajar step by step. Ya. Nanti siapa yang ngajarin? Dari kami yang ngajarin. Nanti kita sediakan gurunya untuk Angel belajar. Nah, untuk sementara ini Angel akan kami berikan tempat sementara ya di fasilitas yang ada di kami. Tapi tentu saja pisah sama Haji loh. Nggak boleh campur ya. Iya dong. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke. Alhamdulillah sekarang Angel sudah menjadi muslim. Kita ada beberapa barang yang akan kita berikan kepada Angel. Yang pertama adalah ini.
buku tuntunan sholat. Oh iya. Ya, ini angel harus baca semua. Oke. Yang kedua, ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini adalah jembatan untuk angel bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Oh oke. Oke. Ini ada Quran yang kita sudah sediakan. Ini adalah persembahan dari Al-Qosbah. Ya. Khotbah. Al-Qosbah ini adalah penerbit Quran ini yang memang memberikan mushaf-mushaf Quran di tempat kami khusus untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Angel. Oh iya. Ya, Oke. kalau Angel sudah menguasai buku Iqra ini, Angel akan bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Oh, oke. Tapi nanti juga tolong setiap hari usahakan baca terjemahannya. Ya, Ada terjemahannya? ini ada terjemahannya. Oh iya. Tapi bagi seorang Muslim untuk memegang Quran itu ada aturannya. Iya, saya pernah dengar itu. Nah, kalau untuk wanita ketika sedang berhalangan tidak boleh pegang mushaf Quran. Nah, Ya, kalau sedang tidak berhalangan mau pegang mushaf Quran dalam keadaan berwudu, berwudu itu membasuh, membasuh. membersihkan, ya. Oh iya. Nanti ada caranya di sini. Oh iya. Oke, kalau sedang berhalangan mau baca Quran yang terjemahan boleh tapi di handphone. Oh oke. Oke. Dan meletakkan Quran harus di tempat yang paling baik. Oh Jangan ditaruh, jangan ditindihin apa-apa. Ditaruh di tempat yang paling baik. iya. Ya. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam seperti Angel. Jumlahnya tidak seberapa, dengan baik. Ya, tolong diterima aja. Tenang aja, jumlahnya nggak sampai 2 miliar. Oke, ini ada beberapa yang ingin saya tunjukkan. Nah, nanti Angel belajar. Nanti kan baca buku petunjuk sholat. Iya. Nanti juga ada guru yang ngajarin. Iya. Kalau mau praktek sendiri, kita sediakan sajadah. Kalau belum hafal, boleh sambil baca sholatnya. Oke. Oh iya. Ya, contekan berarti. Dulu sekolah nyontek nggak? Pernah. Aku. Nggak apa-apa kalau belajar sholat baca sambil nyontek nggak apa-apa. Tapi jangan bawa ini sajadah sholat di masjid. Oh berarti di rumah. Takutnya kalau di masjid tadi sebelah nyontek juga. Oke, ini saya nggak usah semuanya saya keluarin ya. Iya. Di sini ada sajadah yang tebal tuh, ada mukena dan sebagainya. Ini adalah persembahan dari penonton channel Dolitan. Oke, ini saya masukin sini ya. Oke, sementara saya taruh dulu. Sebelum kita akhiri, saya ingin dengar cerita sedikit nih. Ya. Bagaimana ceritanya kok Angel dan Aji ini bisa sampai ke sini malam ini gitu. Ya, ini hanya untuk sebagai apa? Edukasi buat para penonton. Ceritanya dulu gimana setelah ketemu Aji di gimana? Tapi sebelum kita bertanya ya, mohon maaf ya. Tadi saya lupa memberi informasi kepada Angel bahwa di dalam Islam memahaminya begini. Angel itu dulu waktu lahir bukan lahir dalam keadaan Kristen. Ya, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Sifat asal itu bisa diartikan Muslim. Artinya Muslim apa? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Kehendak Tuhan berarti ya? Bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Artinya kita sebagai makhluk ciptaan, ketika lahir kan kita nggak bisa apa-apa. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Cuman bisa nangis kan? Kalau lapar nangis gitu kan? Iya. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah diri kepada kehendak penciptanya. Dia menjadi besar karena dititipkan pada orang tuanya. Iya. Nah, Angel dulu besar, tiba-tiba menjadi Kristen kan karena orang tuanya. Nah, iya. Betul kan? Iya. Jadi orang itu lahir Muslim, ketika dia besar dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika nanti anak itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu nggak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya manusia. Gitu. Semua dari kita tuh dulu lahirnya Muslim. Ya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya lahir Kristen gitu. Semua lahir Muslim. Sekarang Angel sudah masuk Islam, berarti Angel sudah kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai apa? Sebagai Muslim. Ya. Iya, ngerti. Ini saya perlu kasih tahu supaya Angel punya pemahaman di dalam Islam yang benar gitu. Oke.
Jangan nanti mikir udah Islam saya anak Tuhan, beda lagi tuh nanti kita. Ya, ini adalah akidah yang selama ini Angel percayai dan itu nanti harus dikikis pelan-pelan akidahnya. Akidah yang lama harus dikikis, diisi dengan akidah yang baru. Iya. Oke. Satu lagi saya ingin informasikan bahwa ketika orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai dia puber sampai dia bersahadat, insya Allah diampuni Allah SWT. Diampuni, diampuni semuanya. Semua dosanya diampuni, jadi nol, nggak punya dosa. Mulai dari nol lagi berarti. Mulai dari nol lagi. Tapi kebaikan orang itu dari mulai puber sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Oh, Gimana? mengerti. Keren nggak? Keren. Keren banget ya. Itu bukti daripada kemahaadilan Allah SWT ya. Ya. Tapi dengan catatan Angel harus menjalankan Islamnya dengan baik Dengan baik ya. ya. Ngikuti semua syariatnya, ngikutin semua petunjuknya, menjauhi semua larangannya ya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Terus sekarang berarti Angel nih sudah menjadi orang yang tanpa dosa hari ini. Kalau orang nggak punya dosa, kalau berdoa, kira-kira cepet nggak dikabulin? Lebih cepat. Pasti lebih cepet kan? Iya. Nah, kalau gitu saya minta tolong didoain. Doain saya, doain Haji, doain semua teman-teman di sini, ya. Doain kita semua, semoga kita semua istiqomah. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin. Ya, husnul khotimah itu artinya apa? Mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan yang berserah diri kepada penciptanya. Tidak menduakan, tidak menyekutukan Allah SWT. Ya, Saya mengerti. alhamdulillah. Baik, nah sekarang berarti nanti tolong ya, jangan lupa doain kita semua loh ya. Iya. Doain juga yang nonton di Oke. channel. Doain mereka yang sedang sakit biar cepat sembuh. Iya. Doain mereka yang sedang punya utang biar dilunasin. Enak banget ya dilunasin ya. Biar tambah giat kerjanya, biar cepat lunas ya utangnya. Oh, udah ada yang itu tuh, udah ngangkat tangan tuh. Doain juga teman-teman yang lagi ada masalah biar cepat selesai ya. Nah sekarang kita pengen dengerin ceritanya. Setelah tadi ketemu di medsos, terus Angel dari Palangkaraya ke Bandung Iya. nemuin Aji. Iya. Ceritanya mau ngapain? Mau nikah? Mau saya tuh kan mau kenal dulu nih sama ini orang gitu kan. Saya yakin aja ini kan udah nih saya coba ke Bandung. Karena kami memang mau masuk ke Katolik gitu ya. Siapanya? Saya dan dia juga gitu. Loh, Angel sebelumnya Kristen Protestan. Iya. Mau masuk Katolik? Kenapa? Jadi saya ngerasa kalau di apa ya, di Protestan kan sekarang tuh ada juga pecahan dari Protestan ya, yang saya tahu itu namanya aliran Bethel. Anglican. Bethel. Oh, Bethel. Iya. Nah itu menurut saya ya, menurut saya pribadi gitu, ibadahnya menurut saya ya agak aneh gitu. Mana asik, ada live music, ada joget-joget, ada nyanyi. Enggak suka begitu. Sukanya yang khusyuk gitu. Sukanya yang khusyuk, tenang gitu kan. Tapi Angel sudah berapa lama di Bethel dulu? Sebenarnya kalau di Bethel sih saya enggak juga lama sih. Nggak lama. Iya, jadi dari 2021 COVID. Oke. Pas waktu itu, nih mohon maaf nih ceritain lagi ceritanya ya. Iya. Waktu itu saya kena COVID, ibu kena COVID, dan anak saya juga kena COVID gitu ya. Jadi ya udah nih, udah pada kena COVID, terus ibu mimpi ketemu Yesus. Di Yesus yang mana? Nah nggak tahu, Yesus yang kayak di foto kata dia. Yang di foto. Terus? Ya udah mimpi ketemu Yesus kayak di foto. Terus? Nah dari situlah start ibu akhirnya pas sudah sembuh nih masuk ke gereja Bethel. Gitu. Ke gereja Bethel. Nah saya sih sebenarnya ya gitu kan. Sebelum Bethel Protestan masih. gerejanya apa? GKE tapi aliran Protestan itu. Oke. Terus udah masuk Bethel itu dibaptis apa ya yang dilelep Selam. iya di selam itu. Nah Dilelep. Maksudnya ditenggelamkan. iya ditenggelamkan kayak gitu kan. Udah dibaptis belum waktu di Bethel? Udah, jadi sebenarnya gini sih kok saya itu waktu itu tuh mungkin ya saya mungkin lagi kena baby blues ya mungkin. Apa tuh? Baby blues itu ya
semacam ya mungkin saya lagi banyak pikiran aja sih sebenarnya gitu kan. Baby blues apa? Tahu baby blues? Biasanya tuh baby blues nggak suka anak kecil kok. Oh enggak juga gitu. Kalau katanya kalau sendiri sakit. Oh, gua pikir baby blues aliran. Baby blues bukan aliran. Bukan aliran jazz. Oke, terus? Ya terus mungkin ya lebih kayak gimana ya, saya mungkin lagi banyak pikiran aja gitu, tapi dikira kerasukan, dikira ada roh jahat, ketempelan roh jahat atau jin gitu kan. Terus? Ya udah akhirnya kamu mau nggak mau harus dibaptis supaya roh jahatnya hilang. Dulu waktu dibaptis di kolam, di bak atau di sungai? Kolam renang. Oh, kolam renang. Nggak ada orang yang lagi nyuci baju di sebelah. Nggak ada, syukurnya nggak ada lagi. Karena ada yang lagi dibaptis, ada orang lagi nyuci baju di sebelah, cuek aja. Yang ini mau nyuci, ini mau baptis gitu. Lagi mancing. Ini ya udah nih dibaptis, di apa, tenggelamin, dicebutin gitu ini. Udah, tapi saya nggak ngerasa ada kedamaian gitu loh. Oke, terus apa namanya, kita majuin aja. Waktu itu mau masuk Katolik, terus ngajak Aji masuk Katolik juga? Enggak, Ajinya yang malah mau masuk Katolik duluan juga. Sama bareng-bareng kami mau masuk Katolik. Aku mau masuk Katolik kata dia. Aku juga malu. Berdua ceritanya malah mau masuk Katolik? Iya. Padahal Aji Muslim? Ceritanya mau murtad gitu? Iya. Gara-gara cinta sama dia? Nah, terus karena apa? Ada alasan. Ada gimana ya? Saya tuh juga ada problem broken home juga gitu. Oke. Terus broken home apa urusannya sama Islam? Enggak. Ini kok ibu saya kan nikah lagi. Mungkin ya pemuka agama Muslim. Saya agak gimana gitu. Saya pikirnya mungkin saya masuk Kristen aja gitu. Oh. Kan saya tahu juga Kristen gitu kan ya. Yang tahu saya yang paling besar ya Katolik. Oke. Ya, Protestan ya Katolik aja, kan gerejanya satu gitu. Terus dua-duanya waktu itu di Bandung mau masuk Katolik? Iya. Sudah ke gereja Katolik? Sudah. Ngapain? Jadi mau nanya untuk pendaftaran kita ini ya, untuk pernikahan itu bagaimana, pendidikannya bagaimana gitu. Terus? Cuma waktu itu, iya sakramen itu kan. Cuma waktu itu gerejanya ya lagi full gitu. Full atau close ya waktu itu. Nah, Di Kalimantan. Makanya ya. Yang di Bandung nggak diterima. Disuruh untuk. Terus habis itu? Ya udah nih, akhirnya kan saya habis dari Bandung saya balik ke Kalimantan. Sama Haji. Nah, waktu itu saya sendiri dulu, baru dia nyusul gitu. Minggu ya bedanya. Beda lah, hampir 1 bulan, 1 bulan. Ya? 1 bulan. 1 bulan Haji nyusul Kalimantan untuk masuk Katolik. Terus akhirnya dia udah kan, yuk kita ini lagi. Akhirnya kami nanya-nanya juga di gereja di sana kan. Ya sama gitu, nanti disuruh pendaftarannya hari apa ya kemarin itu, Selasa apa? Pokoknya di gereja Katolik Palangkaraya berarti. Di hari, aku lupa gitu. Pokoknya ininya tempat pendaftarannya buka hari ini gitu. Oh ya, tapi setiap saya mau ke sana mau daftar, itu tuh ada aja halangannya. Ada aja halangannya. Bingung kan? Ini kenapa gitu halangannya. Terus setiap kami mau ke, ada aja halangannya. Saya udahlah, baca Alkitab aja gitu kan. Baca sendiri gitu kan. Baca sendiri. Saya akhirnya kan pas sudah baca, kok nemu yang menurut saya tuh janggal, kok ada yang kontradiksi. Ini kenapa? Apa contohnya apa? Dan yang paling itu kan begini ya. Nabi Yesus itu tidak pernah berbicara kayak misalnya berbicara, hai umat manusia, aku akan disalib untuk menebus dosamu. Saya cari, ini mana? Aku bilang dalilnya kemana? Kok tidak ada gitu. Terus tiba-tiba di surat Paulus, saya memang nggak hafal ya ininya ya, tapi di surat Paulus itu ada bilang kan, dengan disalibnya Yesus itu sudah menghapus hukum menghapus kutuk hukum ya. Taurat. Lah, aku bilang,
rasanya Yesusnya bilang tidak menghapus hukum Taurat tuh. Kok dia ini dihapus, bilang. Lah, kok begini? Gitu. Loh, kok begini? Gitu. Terus teman saya ada yang Katolik, mualaf, enggak yang Oh, udah mualaf. Iya, udah dari 2017 atau 2018 dia. Saya udah nganggap dia kayak kakak kandung saya aja gitu kan. Jadi dia bilang, dia kan orang Pontianak, coba kau tengok katanya. Tengok apa, bilang. Tengok apa? Matius, kata di Matius 7 ayat 21 sampai 23, bacalah sendiri. Oke. Enyahlah kamu dari hadapanku gitu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan gitu. Iya. Aku bilang loh, kenapa ini? Kenapa begini gitu. Akhirnya terus saya akhirnya baca, saya melihat Yesus itu sebagai seorang nabi utusan Tuhan gitu loh. Kan nabi dari ini. Ya. Iya, nabi dari Nazaret gitu. Berarti Haji ikut belajar tuh? Iya, ikut belajar. Jadi saya ngambek, ini kenapa ya di Alkitab ini banyak kontradiksi? Lo nggak tahu tadi. Belajar sama kamu. Lo nggak tahu tadi ya kan. Tapi sempat ikut pelajaran agama di gereja Katolik nggak? Belum sempat. Belum sempat. Makanya kan setiap halangan terus gitu, entah kendaraannya tidak ada. Udah berapa kali ya? 2-3 kali. Sempat ikut ibadah. Cuma lebih sering nggak bisa, entah halangannya tiba-tiba hujan badai, tiba-tiba ibu lagi keluar rumah gitu ke tempat bibi gitu. Jadi ada aja halangannya, mau ibadah kok. Halangannya banyak gitu. Terus berapa lama tuh baca Bible-nya? Sekitar sebulan 2 bulan, tapi aku dalam misalnya tuh aku kan baca malam tuh. Malam tuh sampai subuh jam 4. Sampai jam 4. Jadi aku ngeliatnya tuh, kenapa kayak gini gitu. Kenapa kayak gini. Jadi saya punya buku catatan. Kalau Kodondi kan punya kitab warna merah tuh yang biasa. Oh iya. Nah, ini bukunya warna merah. Terus waktu baca Bible itu sudah tahu channel saya belum? Udah juga, akhirnya kan saya tahu channel ini Kodondi. Tahu dari mana? Jadi karena pertama dia nih yang tahu, buka-buka ini YouTube. Cari tentang Yudaisme kan. Oh. Gitu. Nah, itu Kodoni lagi ngobrol tuh sama Rabbi Tofia gitu. Oh, iya. Podcast saya sama Rabbi Topia Singer. waktu itu. Oke. Kita tonton sampai habis. Ternyata tuh kayak gini di perjanjian lama sama perjanjian baru tuh ya. Jadi Kontra banget gitu. kontra banget. Terus habis itu kan saya cek perjanjian lama. Di situ menyebutkan Tuhan itu bukan anak manusia gitu. Iya, betul. Tuh. Terus jadinya saya mempertanyakan, Tuhan itu berfirman, wahai manusia, kau akan turun ke bumi menjadi anak manusia. Nah itu saya cari. Tidak ada. Kok nggak ada gitu, tidak ada. Tapi di sini saya menemukan ada 25 ayat lebih. Itu menunjukkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Lah, aku bilang utusan kok jadi Tuhan ini, aku bilang. Kan nggak mungkin jadi, ibaratnya ini nabi jadi upgrade jadi Tuhan gitu. Upgrade. Saya ngomong kayak gitu, terus memang saya ngambek nih dia, itu kitab kamu kok kamu ngambek ke aku. Terus akhirnya gimana setelah baca-baca Bible? Baca-baca Bible kan, terus saya juga nanya dengan teman teman SMP saya yang udah menganut ortodok, dia dari Betel pindah ke ortodok. Ortodok kan, kalau kamu mau mempelajari ini, katanya mau mempelajari Kristenan, kamu harus mempelajari Yudaisme. Ya, karena paling mirip dengan Yudaisme. Oke lah, saya menyelam dulu lah di Yudaisme. Tapi saya telusuri, ini mah nggak mirip, saya bilang. Ini mah tidak ada miripnya, bilang kan. Khususnya konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Iya benar, jadi nggak ada mirip ini saya bilang nggak ada mirip. Mesiasnya tuh Konsep Mesiasnya juga beda. Kan. Kalau di Kristen kan percaya Mesias adalah Tuhan itu juga gitu kan, yang nanti muncul pas hari kiamat lah gitu. Setelah sebulan 2 bulan baca Bible, setelah belajar sedikit Yudaisme, terus akhirnya gimana? Akhirnya saya nanya, apa ya? Ada Nasrani yang tauhid gak? Iya, Nasrani yang tahu. Saya kasih tahu dia, diam aja. Diam aja dia. Sampai saya mikir, oh mungkin Islam katanya. mungkin Islam ini, kayak gitu. Udahlah saya nggak mau, mohon maaf nih, aku bilang masa saya
menjadikan seorang nabi yang saya cintai gitu jadi Tuhan gitu. Kan sama aja saya jahat memfitnah dia. Wah, ini nabinya adalah Tuhan gitu. Waduh, keren nih. Masa saya mau fitnah nabi jadi Tuhan gitu. Iya kan, ibaratnya mungkin nabinya turun, mungkin saya ditampol gitu. Oh, fitnah aku begitu. Nah, saya nggak mau begitu kan, karena rasanya saya jahat kok. Saya ngefitnah nabi jadi Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi saya pengen jadi mualaf aja gitu. Kemana kita cari? Iya, bingung kan. Kan di sana banyak masjid. Nah, banyak masjid, tapi kan saya jujur aja mau mualaf gimana ya, gue bilang takut. Udah coba ke masjid yang di Palangkaraya? Belum coba gitu kan. Ya karena juga takut-takut dengan ibu. Iya, ada. Nah, jadi kayak gini, Ko Dondi, saya dapat kontak Ko Dondi itu dari teman. Teman saya itu sebenarnya saya berteman dengan salah satu teman penganut Yahudi di Facebook. Penganut Yahudi di Facebook. Terus? Nah, terus dia tuh ada juga teman dia nge-add saya nih, tapi dia Muslim. Akhirnya saya suka baca-baca gitu, wah ini orangnya mempelajari Islam juga gitu, dan akhirnya saya bertukar komentar. Saya juga kan kayak gini Ko Dondi, saya tuh suka bikin memes. Iya kan, jadi tuh banyak orang yang berprasangka kalau Nabi Yesus itu orang Yunani gitu. Jadi saya bikin memes gitu kan. Bikin memes. Oh, Yesus orang Yunani dari mana? Nah, jadi tuh saya bikin memes gitu kan. Ketika saya bilang Yesus orang Timur Tengah, wah ada ini orang gambarnya ngambek-ngambek gitu kan. Nah gitu. Jadi tuh dia ngebalas komentarnya, kalau dipikir-pikir ya memang masuk akar kan, dia masuk dia lahirnya di bagian Timur Tengah, tidak di Yunani, bukan di Athena gitu. Tapi memang banyak ya teman-teman saya yang Kristen tidak terima ketika saya bilang Yesus itu orang Timur Tengah. Oh enggak, dia itu kulit putih, rambutnya agak coklat pirang golden, matanya biru, rambutnya pirang, wajahnya merona gitu. Nah itu saya bikin meme gitu kan, akhirnya saya berteman lah dengan dia. Nah berteman dengan dia, tukaran WhatsApp gitu kan. Nah pas itu dia bilang, aku pernah satu grup sama Ko Dondi loh. Iya, cuma kalau memang kamu ada perlu katanya atau mau syahadat di Mualaf ini di Geraha Mualaf Center, nih aku kasih nomornya. Oke, gue bilang kan mungkin. Temennya itu di mana, di Jakarta atau di Kalimantan juga? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan. Ya orang Kalimantan Timur. Terus ya udah kan saya cuma ya udah makasih kayak gituin. Karena saya nggak pernah kepikiran. Cuma saya setiap nonton YouTube Ko Dondi itu saya kan di background ini ya video Ko Dondi itu kan banyak nih, kapan ya bisa ketemu Ko Dondi, coba baca bukunya, minjem lah gitu, minjem sehari 2 hari gitu, sehari 2 hari gitu kan, kapan ya bisa kenal sama Ko Dondi gitu kan. Sampai akhirnya saya itu pas minggu lalu kan diginiin saya itu ada debat dengan sepupu saya nih, sepupu saya Kristen garis keras. Kristen garis keras apa tuh? Protestan garis keras. Jadi kan dia tuh kan nanya. Pertama itu gara-gara gini, soal saya itu cuma upload story WhatsApp, cuma saya bilang kan waktu itu saya upload screenshotan yang cuma lagi konflik perang yang itulah, cuma saya nggak ada mihak siapapun gitu. Dan saya bilang kan perang dunia 3 tanda tanya wallahu alam gitu. Nah cuma karena kalimat wallahu alam itu langsung mungkin dia ke-trigger gitu, loh kenapa ini pakai kalimat yang bahasanya bahasa Arab gitu kan. Kamu sekarang agamanya apa? Nah saya kalau ini kan mau bilang diri saya Kristen, saya sebenarnya ya saya merasa nggak ikhlas sih sebenarnya gitu kan. Tapi kan kayak gini kan, karena dulu pernah saya kasih tahu mama saya, mah Yesus tuh orang Yahudi bahasa gituin kan. Saya sampai mikir apa yang bisa saya jawab ya. Saya gini aja deh. Saya bilang kan
ini kalau secara pandangan saya lebih setuju dengan pandangan ketuhanannya Yahudi gitu kan. Nah, karena kalau saya jawab Islam nanti tambah lebih. Ya. Terus setelah mamanya dengar begitu gimana? Nah, itu kakak dulu dengan kakak sepupu saya dulu nih awalnya. Akhirnya terjadilah